Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dewan-dewan juri yang saya hormati dan semua peserta dai-daiyah penerus bangsa. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato dengan tema kemuliaan orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita sadari, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang percaya terhadap Allah, maka dimanapun dan kapanpun kita berada, kita diwajibkan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertakwa kepada Allah adalah menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, tanpa dikerjakan setengah-setengah. Seperti ayat yang saya baca tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Allah menanamkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya? Berarti ada hal yang penting di dalamnya. Contoh, ibu menyuruh kita mandi, dan saat kita keluar dari kamar mandi masih ada sisa sabun di kulit, ibu pasti akan menyuruh kita balik ke kamar mandi agar mandi dengan benar. Begitu pula dengan ketakwaan kita. Ngakunya Islam tapi enggak sholat, ngakunya Islam tapi tetap bermaksiat, ngakunya Islam tapi masih saja di dalam Islam melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Andaikan orang-orang tahu betapa mulianya orang yang bertakwa, pasti orang akan berbondong-bondong beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berikut keutamaan orang yang bertakwa. 1. Mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi maksudnya, orang yang bertakwa bukan mereka yang pangkatnya tinggi, bukan mereka yang tanahnya luas,
dan bukan mereka yang hartanya berlimpah, tetapi bisa jadi mereka yang biasa saja, dan bisa jadi mereka yang tidak punya apa-apa. Tetapi orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, mendapatkan pengampunan dari Allah itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Yang ketiga, dihindarkan dari kesulitan dan diberikan rezeki di tempat yang tak terduga itu terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Yang keempat, dicintai oleh Allah itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 76. Yang kelima, mendapatkan anugerah kekal di dalam surga itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 133. Masya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya, orang yang bertakwa insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan lainnya. Oleh sebab itu, tingkatkanlah ketakwaan kita agar kita mendapatkan anugerah dan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.